Presiden Joko Widodo atau Jokowi kena somasi koalisi masyarakat sipil karena dianggap telah terlibat dalam kecurangan Pilpres 2024. Somasi terhadap Jokowi dilayangkan koalisi masyarakat sipil di halaman Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Kamis 7 Maret seperti dikutip live Facebook kompas.com. Somasi tersebut dilayangkan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dari 48 organisasi. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan bahwa somasi tersebut merupakan somasi kedua yang dilayangkan terhadap Presiden Jokowi. Dimas menjelaskan somasi itu ditujukan karena masyarakat mempertanyakan apakah Jokowi masih memiliki itikat dan etika dalam menjaga etika moral bangsa dan negara. Ada 3 poin yang disorot oleh koalisi masyarakat sipil dalam somasi tersebut. Pertama ialah terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diduga melibatkan kepala negara. Kemudian koalisi masyarakat sipil menyoroti keterlibatan para menteri Jokowi yang aktif mengkampanyekan paslon 02 Prabowo Gibran tanpa memberikan keterangan jelas soal cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Lalu kedua, koalisi masyarakat sipil menyoroti nepotisme yang dilakukan Jokowi karena memajukan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di saat mantan wali kota Solo itu masih aktif menjadi presiden. Terakhir, kata Dimas, Presiden terkesan membiarkan sejumlah pelanggaran pemilu 2024 yang dilakukan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Contohnya Jokowi tidak segera menghentikan Ketua KPU Hashim Asyari di tengah banyaknya pelanggaran etika yang sudah diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ini kita mewakili sejumlah masyarakat sipil, ada kurang lebih 48 orang, 48 organisasi dan juga 11 individu yang melayangkan somasi kedua. Karena somasi pertama sudah kita layangkan dan juga sudah kita kirimkan kepada Sekretariat Negara per tanggal 9 Februari. Maka karena kami menilai bahwa tidak ada itikat langkah-langkah korektif yang diambil oleh Presiden dalam hal memitigasi dan juga mencegah terjadinya kecurangan pemilu yang kami dalilkan dalam somasi pertama, maka hari ini tanggal 7 Maret 2024 kami melayangkan somasi kedua. Nah, somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya itikat dan juga masih punya etika dalam melangsungkan etika kepemimpinan dan juga etika moral bangsa dan bernegara. Ada 3 poin yang kami sampaikan dalam somasi. Pertama, kami menemukan sejumlah kecurangan, teman-teman, mulai dari kecurangan pra-pemilu, dari mulai bagaimana pernyataan Pak Presiden soal cawe-cawe, dan juga bagaimana Pak Presiden yang juga menyampaikan bahwa Presiden boleh memihak, Presiden boleh kampanye, yang itu juga kemudian menimbulkan distorsi di kalangan sosial, di kalangan bawah gitu di masyarakat. Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran-jajaran menteri aktif itu juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik soal apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak. Nah, yang kedua, kami menggarisbawahi peran Presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari kolusi nepotisme. Kami merujuk pas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 berkaitan dengan pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi nepotisme, terutama pasal 1 ayat 5 yang kami ambil definisi nepotisme sendiri adalah pelaksanaan pemerintah yang harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan relasi kerabat dan lain sebagainya. Nah, ini kami lihat sebagai salah satu hal yang terjadi dan pada akhirnya menciptakan bentuk-bentuk keresahan di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kami juga menyoroti Pak Presiden yang tidak sama sekali aktif dan juga tidak sama sekali mampu untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kami mencatat setidaknya sampai hari ini ada 4 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Komisioner KPU Hashim Asyari, yang ini juga harusnya sudah bisa direspon oleh Istana, terutama sekali Pak Presiden, untuk melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan karena terbukti telah tidak kompeten dan tidak kapabel untuk melaksanakan tanggung jawab dan juga fungsinya sebagai ketua penyelenggara institusi yang melakukan penyelenggaraan pemilu.